Halo, kembali lagi dengan Classroom. Kali ini kita akan membahas mengenai sudut matematika SMP kelas 7. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antar sudut akibat garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan menyelesaikan soal yang berhubungan antar sudut. Unsur dan nama sudut. Perhatikan gambar di bawah. Sudut umumnya bergambar seperti di bawah ini. Sudut dapat dibentuk dari dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Titik pangkalnya adalah di B. Istilah atau nama setiap unsur sudut yaitu garis AB. Itu disebut, dan BC. Itu disebut kaki sudut. Titik B disebut titik sudut. AC disebut besar sudut. Nama sudut. Ada dua cara untuk memberi nama sudut dengan satu huruf titik sudut, yaitu sudut B atau sudut B. Dengan tiga huruf sudut ABC atau dan sudut CBA atau sudut CBA. Satuan dan nilai sudut. Satuan sudut adalah derajat. Dia tidak terpisah dengan bilangannya. Satuan yang lebih kecil dari derajat adalah menit dan detik. 1 menit sama dengan 60. 1 derajat sama dengan 60 menit. Artinya 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Seperti ini. Contoh, 5 derajat sama dengan 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. 360 menit sama dengan berapa derajat? Berarti ini adalah 6 derajat 60 menit. Seperti ini penulisannya. Dan ini penggunaannya rata-rata adalah untuk titik pada latitude, dan longitude. Biasanya banyak digunakan untuk titik di maps. Catatan, satu putaran lingkaran adalah 360 derajat. Nah, kita juga mempunyai satuan sudut lain selain derajat, yaitu radian. Nanti polanya seperti ini, hampir mirip seperti pizza. Jadi potongan-potongannya itu nanti yang membentuk radian atau putaran. Satu putaran sama dengan 2 pi radian, sama dengan 360 derajat. Nah, ini satu putaran, ini 360 derajat. B radian sama dengan B per pi kali 180. C derajat sama dengan C per 180 pi. Contoh, 1 pi sama dengan 180 derajat. 270 derajat sama dengan berapa pi? Berarti ini menjadi 270 dibagi 180 sama dengan 3 per 2 pi. Ini jawabannya untuk 270 derajat. Satuan dan nilai sudut. Nilai sudut 0 derajat diukur dari kaki sudut yang sejajar sumbu X. Di sini kita tulis sumbu X. Nilai sudut positif atau negatif berdasarkan arah putarannya. Sudut positif berarti arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau jam seperti ini, nanti dia akan berputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga untuk sudut positif, dia nanti berlawanan arah jarum jam. Sudut negatif, arah putarannya searah jarum jam. Nah, seperti ini. Dia searah jarum jam, sudut negatif. Menggambar sudut. Untuk mengukur sudut, diperlukan alat pengukur besar sudut, yaitu busur. Jadi teman-teman bisa
gunakan busur derajat untuk menggambar sudut. Pusat busur adalah titik potong garis skala 0 derajat dengan 90 derajat. Langkah-langkah menggambarnya seperti berikut. Buat satu kaki sudut yaitu AB. Kaki sudut. Nah, di sini kita buat misalnya AB. Sehingga pusat busur derajat berhimpit dengan titik B. Dan garis lurus yang menghubungkan busur dengan titik 0 berhimpit dengan garis AB. Perhatikan angka 0. Pada busur derajat, gunakan angka 0 yang berada di bagian dalam dan buatlah kaki BC melalui angka skala 50 pada busur. Nah, ini berarti dia akan menunjukkan seperti ini. Nah, ini adalah busurnya. Berarti berapa di sini? Besar sudut yang terbentuk adalah 50 derajat. 50 derajat. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa menggunakan busur untuk menentukan atau menggambar sudut. Jenis-jenis sudut. Kita mempunyai 5 jenis sudut, yaitu sudut lancip. Sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Nah, ini adalah 90 derajat ya. Jadi kalau lebih kecil dari 90 derajat berarti dia adalah sudut lancip. Sudut siku-siku berarti alfa sama dengan 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Sudut tumpul. Sudut antara alfa lebih kecil dari 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat. Jadi sudutnya seperti ini gambarnya. Sudut lurus, alfa sama dengan 180 derajat. Seperti ini gambarnya. Sudut refleks, alfa lebih kecil dari 180, lebih kecil dari 360. Tapi dia belum membentuk satu putaran penuh untuk sudut refleks. Ini adalah jenis-jenis sudut. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dan melihat sudut lancip seperti apa, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Hubungan antar sudut. Ada 3 hubungan antar sudut, yaitu sudut berpelurus. Sifatnya alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah garis lurusnya. Jadi alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Itu sudut berpelurus. Sudut berpenyiku atau komplement. Seperti ini. Sifatnya adalah alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Nah, sudutnya seperti ini. Dia sudut berpenyiku, komplement. Dua sudut bertolak belakang. Nah, sifat sudut bertolak belakang adalah alfa sama dengan beta. Nah, ini adalah sudut yang sama. Dan ini juga adalah sudut yang sama. Jadi, duanya bertolak belakang. Dengan kondisi alfa sama dengan beta. Oke, baik. Untuk materi sudut, terakhir adalah hubungan antar sudut. Kita akan coba latihan soal. Nah, ini adalah salah satu soal yang kita punya. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut, nilai X adalah, nah, yang ditanya adalah X. 3X min 5 derajat sama dengan berapa? Nah, kita tarik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tarik garis yang sama, garis sejajar, agar bisa memperlihatkan, dan juga garis sumbu X. Nah, di sini ada 2 sudut yang saling berkomplement, yaitu 82 derajat. Artinya 82 derajat juga menggambarkan garis berikut, 82 derajat. Kalau ini kita bentuk sudutnya seperti ini, misalnya
ini sudut O, ini A, B, C, D. Jadi, sifat apa yang ditampilkan dari gambar berikut? Adalah bertolak belakang. Bertolak belakang. Sifat apa yang ada dalam sudut bertolak belakang adalah alfa sama dengan beta. Sehingga 3x min 5 derajat sama dengan 82 derajat. 3x sama dengan 82 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 87 derajat 3x. Sehingga x sama dengan 87 dibagi 3. Hasilnya adalah 29 derajat. Jawab D. Jadi kita jawab D. Seperti itu. Soal-soal untuk sudut rata-rata adalah gambar dan sifat-sifat. Jadi disarankan untuk menghafal sifat-sifat umum dari sudut. Baik, sekian video kali ini, semoga membantu matematika makin mudah dengan kelas 10. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.